Halo para pasutri yang terkasih, di bagian ini Anda akan lebih memperdalam apa artinya membangun sebuah hubungan yang intim dan sekaligus rohani. Check this out. Kalau saya mau baca dari satu perikop ini, yaitu kejadian dari kejadian 1, 26-27 dikatakan begini. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang merayap dan melayang di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Kalau dilihat dari seperti ini, berarti memang Allah memaksudkan menciptakan manusia itu dua jenis, supaya mereka menaklukkan bumi. Menaklukkan bumi bukan dalam arti yang negatif, tapi dalam arti positif, memelihara. Semakin banyak orang yang diciptakan, berarti semakin bumi terpelihara. Sebagai citra Allah, kita menjadi gambar Allah yang hidup, menjadi mitra yang mencipta dan memelihara kehidupan ini. Laki-laki dan perempuan menjadi gambar Allah yang terpisah, tapi satu tujuan. Jadi kalau kita mau menjadi pria dan wanita, harus bertuhan supaya aman. Karena kalau nggak bertuhan, biasanya laki-laki akan mengembangkan kebutuhannya aja. Perempuan juga akan mengandalkan kebutuhannya, akibatnya orang hanya mengedepankan kebutuhannya, dan seks menjadi suatu pemerkosaan. Wah, bahasa rumit banget ya. Tetapi betul, seks itu bisa menjadi pemerkosaan antara orang-orang yang menikah. Karena salah satunya merasa dipakai, salah satunya merasa bahwa dia tidak menginginkan, salah satunya adalah merasa karena dia sebetulnya bukan perhatian utama. Karena seks hanya terjadi dalam konteks saya ingin melampiaskan ya kebutuhan seksual saya, dan itu selesai. Tidak ada cinta, maka seks bukan ada dalam perkawinan. Nah, kalau ini kita lakukan, jadi orang itu kalau melakukan kebutuhannya itu hanya sekedar untuk kebutuhan seks aja, maka dia belum menggambarkan karya agung Allah dalam dirinya. Kalau saya lihat nih banyak nih ya, kalau dari pasutri-pasutri misalnya, akan ada pasutri-pasutri yang mengatakan, aduh Romo, saya tuh udah berkali-kali, ini udah yang keempat Romo, dia punya pasangan Romo, cewek Romo, ketahuan udah berapa kali, itu yang bener-bener ketahuan, yang rumor yang dari teman-temannya udah gak kehitung Romo. Ada memang orang-orang seperti ini yang mengandalkan citra dirinya sebagai penakluk seksual. Jadi dia terus-menerus melakukan hubungan seksual di luar pasangannya dan merasa bangga. Mentang-mentang dirinya laki-laki, apalagi kalau punya duit ya, sehingga yang mau dibuktikan adalah bahwa saya bisa membeli, saya bisa menikmati dengan lebih enak, lebih nyaman karena saya punya duit. Seks bukan lagi ekspresi untuk menjadi pria dan wanita yang baik, tetapi justru menjadi perusak hubungan rumah tangga. Nah, kalau orang bersikap seperti ini, maka kehidupan rumah tangganya juga bakalan repot. Ya kan, menikah dengan seorang yang hyper itu barangkali belum tentu loh, belum tentu akan menyulitkan kalau kedua-duanya memang punya kebutuhan, ya kan? Yang satu hyper, yang satu lagi juga punya kebutuhan yang tinggi dan membiarkan dirinya karena dia kuat dan dia sayang sama suaminya, sama istrinya, akibatnya mereka ya tetap cocok-cocok aja, nggak jadi masalah. Tapi kalau hypernya di luar, lalu kebutuhannya itu dipakai untuk diekspresikan untuk di luar hubungan suami istri, lalu dalam persetubuhan yang tidak wajar ya, misalnya dengan seorang pekerja seks komersial, maka dia tidak melakukan tugasnya sebagai laki-laki yang menjadi gambar Allah itu. Wajahnya makin buram untuk menggambarkan karya citra agung Allah. Nah, tujuan Allah adalah agar supaya kedua jenis itu saling memberkati dan menciptakan kehidupan yang menggambarkan kebaikan Tuhan. Ya kalau tiap hari isinya cuman berita mengenai dia pacaran sama siapa, ketahuan fotonya dia jalan sama siapa,
masuk hotel sama siapa. Hidup perkawinan seperti ini akan menjadi sesuatu yang berat. Orang jadi tidak merasa hidupnya diberkati karena punya pasangan yang begitu haus akan seks. Haus akan seks lebih beda dengan kebutuhan akan seks. Kebutuhan akan seks itu diciptakan oleh Allah. Tetapi kalau haus akan seks biasanya diciptakan oleh kebiasaan-kebiasaan buruk di usia muda. Misalnya kebanyakan nonton blue film, bokep, ya kan? Konten-konten porno. Itu akan merangsang dan melahirkan satu habit yang baru bagaimana seseorang kebutuhan seksualnya seorang harus setiap hari. Ada yang sehari bisa 5-6 kali. Saya pernah mempunyai klien 5-6 kali dan akhirnya dan akhirnya diceraikan. Meskipun mereka tidak bisa bercerai karena alasannya tidak kuat. Secara Katolik tidak mempunyai hal yang memberatkan untuk boleh diceraikan atau dibatalkan nikahnya. Tetapi karena dia mempunyai kebiasaan yang sangat tidak masuk akal bagi istrinya, dan akhirnya dia mendapat persetujuan dari romo paroki untuk berpisah ranjang atau berpisah meja makan. Nah, hal yang seperti ini kan sayang sekali ya kan, karena kita ini sebetulnya sebagai manusia itu harusnya hidup dengan dan untuk orang-orang yang lain. Jadi hidup kita tuh jangan dengan diri kita sendiri gitu. Nah, beberapa pasutri mengalami kesulitan dalam hidup perkawinan karena salah satu pasangan itu benar-benar hidup untuk dirinya sendiri. Istrinya atau suaminya tuh dipakai untuk kebutuhan seksual, sehingga dia tidak peduli apakah istrinya sedang sakit, apakah istrinya sedang mungkin mengalami hambatan karena sedang menstruasi yang sakit, atau pasca melahirkan, atau mungkin di usia-usia kandungannya itu tidak terlalu kuat sehingga kalau melakukan hubungan seksual itu menjadi berat dan barangkali akan gagal hamil. Itu tidak pernah diperhatikan. Akibatnya ya kita bisa menduga bahwa mereka mungkin akan mengalami hambatan kesulitan punya anak, atau juga bahkan istrinya hanya merasa dipakai saja. Kita itu harus berguna intinya gitu loh. Jadi jangan sampai karena kebutuhan seksual kita itu jadi nggak berguna. Orang-orang yang hasrat seksualnya melulu yang diagung-agungkan, jadi nggak berguna hidupnya. Kenapa? Karena akan menyusahkan orang lain. Isinya cuma selingkuh sana, selingkuh sini, skandal sana, skandal sini. Dia tidak pernah bisa membuktikan bahwa dirinya itu mampu mengontrol dirinya sendiri. Karena kalau ketika dia tidak bisa mengontrol dirinya sendiri, dan yang terjadi adalah dia akan mengorbankan orang lain. Kita sudah menyelesaikan bagian yang kedua. Tapi tunggu dulu, supaya makin mantap kita akan melanjutkan ke bagian yang ketiga. Tunggu